Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi metode BERT pada sentiment analysis menggunakan dataset review ruang pada aplikasi Google Play Store. Di mana platform yang saya gunakan adalah Google Colab daripada Jupyter Notebook karena sebelumnya device saya tidak sebegitu bagus, jadi tidak capable untuk melakukan training, dan saya lebih memilih untuk melakukan training model saya dengan resourceless. Pertama-tama saya mengimport open source library, yakni open source library transformers, yang dimana di dalamnya terdapat BERT pretend model dengan berbagai macam jenis BERT, ada BERT classification dan lain-lain lagi. Sini library yang akan saya gunakan adalah PyTorch instead of TensorFlow. Nah, saya lebih prefer ke PyTorch. Lalu untuk data analysis dan data manipulation saya menggunakan Pandas. TQDM Notebook sebagai package yang saya gunakan nanti untuk melakukan smart. Di sini saya mengimport dataset saya sendiri yang sudah saya scraping dan saya preproses sebelumnya. Jadi saya membuat 3 kategori kolom, yakni ID, text, dan kategori yang saya panggil df.head untuk melihat isi dari dataset saya. Kemudian saya melakukan df.getValue counts. Di sini terdapat 2 value counts karena apa? Karena di kemudian saya akan menghilangkan str yang mengandung karakter ini meskipun sudah saya proses. Lalu saya tekan lagi value underscore counts-nya untuk menghitung bahwa apakah ada pengurangan data di dalam dataset saya. Lalu saya mulai membuat variabel possible labels. Possible labels ini gunanya untuk mereplace kategori ini dan mereplace menggunakan labels. Dan di f.category unique untuk membuat kolom ini menjadi unik karena nantinya indeks dan kolom ini yang akan dipanggil seperti halnya. Langsung saja. Untuk proses importnya sama seperti pada umumnya. Data. Oke, lanjut untuk proses berikutnya. Di sini saya create variabel baru possible-nya dari variables ini untuk mentranslasikan label ini ke dalam karakter yang unik. Intinya saya enumerasi di bawahnya lagi ada function looping untuk enumerasi setiap possible label ini digantikan dengan bilangan indeks. Jadi negatif ini nanti akan berubah menjadi angka 0 yang kemudian memudahkan mesin dalam mentraining model dan memanggil kategori nanti. Nah, di sini sudah keluar. Saya lakukan df.head. Maaf. Saya melakukan df.head. Sini terdapat label 0 dan 1 yang nantinya yang digunakan untuk komparasi antara isi dan negatif nanti adalah ini. Jadi nanti label akan digunakan sebagai
parameter untuk mengukur apakah teks ini negatif atau positif. Lanjut ke proses training or validation split, di mana saya menggunakan open source library sklearn, scikit-learn lebih tepatnya, dengan package sklearn.model selection. Lalu saya mengimpor package train test split. Train test split ini digunakan untuk men-split data saya menjadi 4 bagian. Kenapa 4 bagian? Karena saya menginisiasi variabel xtrain, xval. Xtrain ini saya memproporsikan dataset saya 70 data latih, 30 data uji, di mana xtrain dan xval ini adalah independent variable, dan ytrain dan yval ini, ylatih dan yuji sebagai dependent variable. Ytrain ini nanti akan memprediksi dan menggunakan rujukan dari hasil latih variabel x ini nanti. Begitupun juga eval adalah variabel y ini untuk hasil output prediksinya nanti. Makanya dia disebut dengan dependent variable karena dia bergantungan kepada variabel x nanti. Nah, di sini saya menggunakan index label sama seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa indeks nanti yang akan dimasukkan ke dalam machine dan parameternya menggunakan label, tidak menggunakan string negatif. Stratify digunakan untuk menyetarakan apabila nanti ada perbedaan. Jadi nanti semisal ada data yang janggal, dia memiliki label tapi tidak memiliki ID. Nah, dia berfungsi, function ini berfungsi untuk menstratifikasikan agar nanti data yang keluar tidak nol atau error. Lalu lanjut data types, saya harus setelah men-split saya harus mengeluarkan hasil splitnya ini. Saya menginisiasi data type di f.shape untuk membentuk data frame. Saya juga melakukan df.log untuk melihat variabel latih dan uji saya tadi yang sudah saya split. df.group by kategori, label, dan data type ini untuk mengelompokkan bahwa kolom mana nanti yang akan saya tunjukkan, yang akan saya querykan. Nah, di sini keluar kategori negatif, netral, positif, data type-nya latih negatif sebanyak 117, saya bagi menjadi proporsi 70/30. Di sini sudah tampak semua. Oke. Selanjutnya setelah saya membagi dataset saya dengan latih dan uji sebanyak proporsi 70/30, saya melakukan loading atau memuat library lagi, menguat package lagi, yakni memuat package bertokenizer yang akan saya gunakan untuk mentokenisasi setiap records dari dataset saya menggunakan open source library transformers, dan memasukkannya, membungkus dan memakai tensor dataset milik open source library PyTorch di torch.util.data. Di sini saya membuat parameter tokenizer. Di sini saya menggunakan package bertokenizer dari pretrain bird based uncased model. Do lowercase sama dengan true karena dataset saya semuanya adalah lowercase, tidak ada yang salah satu punya uppercase. Nah, di sini saya membuat parameter function encoded data train. Ini nanti yang akan encodekan data saya yang data latih ke dalam variable ini. Saya menggunakan tokenizer.batch encode plus. Di sini salah satu
package salah satu function yang umumnya digunakan untuk mentokenisasi dataset. Jadi saya memanggil dataset saya yang train tadi yang sebanyak masing-masing dari kategori. Lalu add special tokens, saya pilih true. Return attention mask. Attention mask ini adalah bagian dari BERT. Yakni attention mask itu sebelum adanya BERT, peneliti umumnya menggunakan attention mask. Pad to max length untuk membuat suatu ukuran dari karakter yang digunakan maksimum max length-nya ditentukan dengan 256 value return tensor menggunakan PT sesuai dengan dokumentasi BERT. Nah, saya juga melakukan hal yang sama karena saya tadi melakukan split dan jadi yang saya latih adalah data latih dan data uji, bukan hanya latih saja. Lalu hasil dari encoding tadi dimasukkan ke masing-masing variabel input IDs, yakni variabel indeks saya tadi dimasukkan ke input IDs. Attention mask ini function yang akan hasil keluaran neural network saya nanti. Dan label strain ini adalah labels di mana saya sudah mengencode-nya bersamaan dengan IDs. Saya akan melakukan hal yang sama dengan latih dan uji seperti halnya berikut. Oke, saya sebelumnya sudah mencoba running, tapi mohon maaf ada sedikit error karena saya belum apply setting saya. Sini saya mencoba untuk taruh semuanya, saya function ini. Oke, lalu apply coding data. Oke, sudah. Nah, lanjut ke setelah data di tokenisasi, berarti data ini nanti akan berbentuk angka. Lalu data tadi di-store ke dalam dataset train. Yang dataset train ini nanti akan saya gunakan, saya masukkan ke dalam model. Nah, di sini tadi saya sudah melakukan import tensor dataset untuk package data saya dari input IDs, attention mask, dan juga labels. Dan saya melakukan hal yang sama kepada validation. Maaf. Ya. Oke. Nah, di sini saya sudah melakukan mengecek lebih tepatnya berapa dataset train saya yang sudah saya masukkan ke yang sudah saya encode, lalu saya masukkan ke dalam tensor dataset dan saya mengecek lagi. Pun juga dengan validation. Nah, proses selanjutnya, stage selanjutnya adalah mengimpor model, melakukan setting terhadap BERT pretend model. Ini saya menggunakan model BERT for sequence classification untuk mengklasifikasikan sentimen positif, negatif, dan netral. Untuk model, saya buat parameter model, dan di sini saya menggunakan model dari package BERT based on case. Number labels sama dengan length atau panjang dari label dictionary. Seperti halnya tadi. Output attention saya pilih false, output hidden state juga saya pilih false karena untuk memudahkan model dalam mentraining hidden state terlalu gated saya. Nah, params berikutnya adalah function untuk melihat beberapa parameter yang akan saya gunakan nanti. Nah, di sini terdapat BERT embedding layers. Ya, ini hanya untuk mengecek bahwa model-model yang saya import tadi
seperti bird encode layer, bird embeddings, word positioning, dan lain-lain sudah terimport dengan baik. Berikutnya adalah data loaders. Data loaders ini sebentar. Ups, maaf. Oke. Ya, dan di sini data loaders ini cukup penting untuk dataset yang jumlahnya ribuan, ratusan ribu, atau mungkin jutaan. Nah, data loaders ini memudahkan peneliti, scientist, researchers untuk memuat data mereka menjadi data yang lebih terstruktur. Nah, di sini saya menggunakan package stores.utils data, import function data loader, random sampler, dan sequential sampler. Sini saya juga mengapresiasi batch size untuk memudahkan untuk memisah ketika saya akan melakukan for looping nanti sebanyak beberapa epoch. Nah, semenjak epoch itu terlalu besar untuk dataset 5.000, maka saya membaginya menjadi 32 batch size, yakni 32 input per batch size-nya. Ini saya menggunakan karena saya tadi dataset underscore train, variabel parameter saya masukkan ke dalam data loader. Nah, di sini data loader memiliki beberapa function, yakni function sampler, saya terapkan untuk batch size-nya, saya lakukan hal yang sama ke data latih, data uji dan data latih. Oke, step berikutnya yakni dari untuk men-setup optimizer dan scheduler, di mana optimizer ini berfungsi untuk sebagai regularisasi model neural network saya nanti agar tidak terlalu bias atau mencegah terjadinya banyak loss dalam suatu model training. Di sini saya menggunakan open source library package transformers. Saya mengimport function untuk weight-nya menggunakan Adam W. Dan untuk schedule-nya saya memanggil get linear schedule with farm up. Nah, di sini kenapa menggunakan optimizer, saya menggunakan Wake Adam atau Adam W yang cukup populer di kalangan neural network. Di sini karena Adam W memiliki function yang lebih mudah untuk diimplementasi dan semuanya cukup lengkap untuk parameter yang terkandung di dalam Adam W ini. Nah, di sini saya learning rate menggunakan value 1i-5. 1i5, di mana learning rate yang cukup kecil untuk mencegah dataset saya ini menjadi overfitting. Ya, tentunya overfitting tidak satu-satunya disebabkan oleh learning rate, bisa jadi dari regularisasi nanti, tapi saya memilih learning rate yang kecil. Memang model saya nanti akan melatih sedikit lebih lambat dan memakan banyak resource, tapi setidaknya model saya tidak memiliki banyak data loss. Nah, epsilon saya juga menggunakan 1i8. Untuk standar yang ditentukan untuk bird sebenarnya 2i8, tapi saya lebih 1i8 karena sebelumnya saya sudah coba, dan ini standarnya juga seharusnya 5i5. Saya mencoba 1i5 untuk memperlambat proses training model, tapi saya ingin hasil yang cukup signifikan. Sini saya epoch menggunakan 10 epoch, yakni 10 perputaran. Saya juga akan menggunakan backpropagation yang akan saya jelaskan nanti. Scheduler, saya menginisiasi scheduler dengan function ini dan beberapa parameter di dalamnya sesuai dengan dokumentasi scheduler yang ada di Hugging Face.
Nah, selanjutnya saya mendefinisikan performa matrix saya. Jadi setelah data yang saya masukkan ini memiliki output, saya harus mendefinisikan matrix apa saja yang saya jadikan tolak ukur sebagai performa analisis sentimen saya. Saya menggunakan NumPy untuk perhitungan. Lalu saya mengimpor scalar matrix untuk memanggil function matrix seperti F1 score, accuracy score, precision score, dan recall score. Di sini saya mendefinisikan satu persatu kelas F1 score, kelas precision score, kelas recall, dan kelas accuracy score, yang mana kelas ini nanti akan dipanggil value-nya di bawah. Oke, prediction flat, labels flat. Seperti pada umumnya pada dokumentasi np.argmax untuk melakukan kalkulasi prediksi dimulai dari aksis 1. Saya tetap menggunakan function standar flatten. Sini function-function di dokumentasi yang tidak saya rubah. Oke, di sini saya memiliki 4 matrix: F1 score function, precision score function, recall score function, dan accuracy score function. Di sini saya menggunakan average makro daripada average mikro karena saya melatih precision saya tiap epoch secara independen, bukan mengagregasi hasil dari precision, hasil dari recall saya nanti, karena hasilnya akan berbeda, cukup jauh berbeda dengan makro. Nanti saya akan bisa melihat berapa sih precision saya tiap epoch daripada saya memakai average mikro. Oke, ini juga saya mendefinisikan, tapi saya tidak memanggil function ini. Sebelumnya saya panggil, tapi saya rasa 4 matrix ini sudah cukup daripada ini. Jadi saya tidak. Oke, berikutnya membuat training loop yang menjadi salah satu proses penting dalam learning synthesis ini. Saya sebelumnya mencoba untuk mencek dulu apakah saya menggunakan CUDA atau menggunakan CPU, menggunakan trusted device. If CUDA available, menggunakan CUDA. Jika tidak available, oke, sudah selesai. Lalu masuk ke tahap evaluasi, tahap uji, dan tahap latih. Di sini saya melakukan visualisasi kelas evaluasi dulu. Saya merujuk ke data loader validation yang sudah saya buat sebelumnya, model.eval, untuk melatih model saya dan dalam evaluasi. Lalu saya juga menginisiasi loss value total untuk menghitung loss nanti, prediction, dan true false. Lalu saya membuat function looping setiap batch di dalam data loader file, di mana batch ini terdiri dari input IDs, attention mask, dan labels. Nah, dan function yang berikutnya yakni function with no grad, jadi no gradient. Outputsnya dimasukkan ke dalam model, nanti modelnya yang akan diekspor ke dari masing-masing epoch. Nah, saya juga menginisiasi untuk loss, logits untuk prediction, dan loss value total. Jadi berapa record saya yang loss nanti. Logis detach untuk dimasukkan ke dalam perhitungan CPU NumPy. Label ID juga saya masukkan ke dalam CPU NumPy. Prediction saya append ini untuk mengeksekusi dari prediction, masukkan ke dalam variable logits. True false append juga saya masukkan ke dalam merujuk ke label IDs. Lalu loss value average ini adalah loss value total yang ada di sini nanti
pada proses perhitungan dibagi dengan jumlah record di dalam uh, value data loader ini. Value data loader ini value data yang akan dilatih, data yang akan diuji baik itu positif, negatif maupun netral. Lalu function parameter selanjutnya yakni predictions. Saya menggunakan function concatenate untuk menyatukan antara prediction dan true false. Ini prediction dan true false ini akan digunakan untuk mengukur F1 score. Biasa return function loss value average prediction dan false. Itu masuk ke pembuatan looping untuk data latih. Ini epoch pembuatan looping untuk epoch dulu menggunakan TQDM yang sudah saya jelaskan awal tadi. Delta trend, seperti halnya evaluasi, saya juga menjasi untuk loss trend total, untuk mengukur berapa loss dari suatu epoch. Progress bar, ini function yang digunakan dengan TQDM, takadum. Saya memasukkan data loader underscore trend, dataset saya yang data latih, lalu description epoch untuk menampilkan epoch bawah nanti, dan format epochnya juga list true, disable false. Untuk looping yang selanjutnya yakni looping batch progress bar-nya. Jadi tadi looping untuk data uji, sekarang looping untuk data latih. Nah, ini model .0 grade. Jadi ini menjadi parameter yang akan membalikkan lagi setelah backpropagation. Jadi setelah mencapai epoch, setelah mencapai satu putaran penuh ke depan, nanti last backward ini yang akan memutar ke belakang backpropagation dan merubah gradiennya menjadi 0 lagi agar tidak ada dataset yang terlewat. Nah, di sini outputsnya seperti halnya tadi model yang nanti akan di store ke lokal Google Colab di sebelah kiri nanti. Di sini fungsinya sama seperti evaluation, tapi ada loss backward atau backpropagation function. Lalu di sini juga ada torch and unusual clip grade normal, gradient normalization, dirujukan ke model parameters. Nah, di sini saya juga memanggil function optimizer step, scheduler step yang sudah saya definisikan sebelumnya. Ini juga saya menggunakan function progress bar untuk melihat training loss saya. Dan ini juga value item dibagi value batch nanti yang loss. Oke. Nah, ini torch save model. Ini adalah output dari hasil training saya nanti distorkan ke dalam file directory. TQDM write ini untuk menulis hasil dari looping nanti. Jadi berapa epoch, berapa yang loss, untuk evaluasi data loader validation, value F1 score, value precision score, semuanya ini sudah. Oke, setelah semua function sudah inisiasi, kita running modelnya. Nah, di sini untuk satu epoch memakan waktu sekitar 3 menit, sekitar 2 menit setengah, tergantung dari perbedaan iterasi. Saya melakukan 10 epoch, jadi sedikit lama video akan saya stop, akan saya ketika selesai training.
Oke, untuk sekarang kita sudah melihat hasil daripada beberapa nah di sini kita bisa melihat output mulai dengan EPO 1 yang menunjukkan hasil yang uh, ya hasil yang kurang memuaskan. Lalu di EPO yang kedua, EPO yang ketiga, EPO yang keempat, precision dan recall naik, skor advance score juga naik. Uh, ya seperti yang terdapat hasil dari kalkulasi metrik sudah keluar. Uh, nah ini saya menggunakan proporsi 70:30 untuk uh, dosen penguji. Boleh untuk dirubah test case-nya menjadi 10:90 mungkin atau maybe 50:50 pada size-nya. Nanti akan bisa dicocokkan dengan hasil uh, laporan yang sudah saya tulis di penilaian di artikel saya. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.